di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah, ya, Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan. Ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini. Wah, 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 wah. Pada terus terang episode ke-10 yang lalu, saya berbicara tentang pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar dikembalikan lagi pada masa-masa awal lembaga ini dibentuk. Yaitu KPK yang kembali ditakuti, sekaligus dibanggakan oleh masyarakat karena independen, profesional, dan berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Selagi saat ini ada momentum, yakni penggantian kepemimpinan baik di KPK maupun di pucuk pimpinan negara, yaitu Presiden. Tapi, apa lacur? Semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa, sekaligus melindungi teman politik penguasa. Sejumlah kasus didiamkan, kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik. Apa betul? Dan bagaimana itu terjadi? Mari kita bahas. Bapak tadi mengatakan bahwa makin ke sini makin terpuruk, dan kini makin parah karena ditengarai justru sebagai alat untuk memukul lawan. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar Pak Mahfud mengatakan itu? Kalau mengatakan itu atas nama putusan pengadilan, ya buktinya udah banyak menteri yang kemudian kebetulan punya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa itu masuk. Tapi banyak juga nih menteri yang sudah dipanggil kejaksaan, diperiksa KPK dan sebagainya karena punya kesamaan politik lalu tidak masuk. Nah, itu analisis publik. Kenapa analisis muncul? Karena tidak pernah jelas. Sesudah diperiksa sekian belas jam nih apa masalahnya? Kan gitu kan? Kok hilang gitu. Lalu tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat gitu. Kartelisasi politik maksudnya gimana Pak? Kartelisasi politik tuh ini ada gini, itu cerita sendiri ya nanti suatu saat kita bicara perkembangan dari demokrasi menjadi oligarki, menjadi kartelisasi lalu dicampuri dengan kleptokrasi. Itu diskusi sendiri. Artinya apa? Melakukan koalisi-koalisi politik pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dan untuk menyelamatkan diri atau untuk memojokkan orang yang berbeda pandangan politiknya. Nah, saya kira ini adalah analisis keilmuan yang sudah banyak ditulis orang gitu ya. Berdasar fakta-fakta tentang munculnya kasus-kasus yang tiba-tiba hilang atau kasus yang sebenarnya remang-remang tidak muncul, tiba-tiba muncul. Ya, yang gitu. Sudah lama belasan tahun tiba-tiba muncul lagi. Ya. Nah, itu kemudian menyebabkan KPK akhir-akhir ini dianggap agak lumpuh lah. Tidak punya taring lagi. Saya kira taring KPK yang masih cukup bagus terakhir tuh di era Agus Raharjo ya. Wah, itu hebat juga tuh. Yang zamannya Agus Raharjo. Ketika Agus Raharjo terpilih kan orang ragu, ini siapa? Tidak pernah dikenal dan sebagainya. Semua kan timnya tidak pernah dikenal. Tapi karena KPK itu undang-undangnya bagus, siapapun yang masuk ke situ menjadi kuat. Agus Raharjo kuat, Antasari Ashar kuat, Taufikur Rahman Ruki kuat, yang lain-lain Abraham Samad kuat. Itu karena undang-undangnya bagus, waktu itu belum dipereteli. Ya Pak Mahfud, tapi kita kembali ke tadi, kalau KPK kemudian kini dianggap sebagai alat untuk memukul lawan, bukankah dengan KPK mengusut tokoh politik tertentu atau tokoh pemerintahan tertentu, itu artinya justru
upaya memberangus KPK berjalan, memberangus korupsi kan berjalan toh Pak, seperti yang Bapak idamkan selama ini. Upaya memberantas korupsi, iya berjalan, tetapi itu tidak adil. Karena kalau kena orang tertentu, persoalan keadilan di situ. Iya, kalau kena orang tertentu aman, tertutup, ditutupi. Yang tidak bisa ditutupi terpaksa dibuka, tapi ada koridornya, berhenti sampai sini, kan gitu kan? Ya. Tapi yang kemudian tidak sejalan politik, kadang-kadang yang sudah agak terkubur itu tiba-tiba muncul lagi. Nah ini saya ambil kasus. Nah mungkin dimunculkan lagi itu bukan KPK disuruh, tetapi dibiarkan KPK. Oh ya saya masih punya ini kalau sekarang dibuka ini pasti dibiarkan karena politik nggak sejalan, dibuka lagi, kan bisa begitu. Tidak selamanya diminta. Tidak selamanya diminta, tapi juga, karena KPK itu sudah punya tumpukan kasus tentang orang-orang itu yang dulu tertunda. Mumpung sekarang ini bisa dibuka oleh mereka, dan kira-kira dibaca ini pemerintah suka nih kalau saya mau buka. Ya begitu, lalu dibiarin. Nah saya ambil kasus Pak, sekarang ini kan lagi rame. Kemarin kan Bu Mega, salah satu ketua partai yang merasa kini dia diperlakukan kader-kadernya itu banyak menjadi sasaran hukum oleh KPK. Pak Hasto Kristianto muncul dengan 2 kasus, ya. Dipanggil untuk 2 keterlibatan diminta keterangan untuk 2 kasus. Lalu kemudian ada wali kota Semarang. Nah, KPK merasa selama ini ketika ditanyakan, lah saya bekerja dengan koridor hukum. Ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah, ya, Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan, ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu, tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu, dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar. Kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu. Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Saya bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga gitu. Waktu itu. Lah sekarang tuh pejabat begitu, Dok. Minta diperiksa kenapa sih? Nggak usah rumit-rumit kalau memang bersih.